Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Victor Liando dari kelas IF4 dengan nomor BP 20 10 11 52 63 0143. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari soal yang diberikan di waktu ETS yang lalu pada mata kuliah kompleksitas. Ada beberapa soal. Yang pertama yaitu jelaskan dengan gaya sendiri apa itu kompleksitas dan kenapa perlu dipelajari. Kompleksitas adalah sebuah algoritma yang memungkinkan sesuatu tersusun dari jumlah unsur dan sebuah masalah yang dapat menyelesaikan banyak penyelesaian. Dan di dalam kompleksitas terbagi menjadi dua, yaitu kompleksitas ruang dan kompleksitas waktu. Yang artinya sebuah penyimpanan di dalam pemakaian algoritma diperlukan jumlah waktu yang digunakan atau tempat yang diperlukan di media penyimpanan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di komputer tersebut. Dan yang kedua, kenapa perlu dipelajari? Kompleksitas sangat perlu atau sangat penting untuk dipelajari karena kita dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di media penyimpanan komputer kita agar tidak terdapat kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang kedua, di sini diberikan sebuah grafik dan diminta apa yang saya pahami dari grafik tersebut. Yang saya pahami dari grafik tersebut adalah sebuah grafik yang memperlihatkan algoritma kompleksitas yang memperhitungkan kebutuhan dan ruang yang kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyak operasi atau instruksi yang dieksekusi. Dan jika kita mengetahui apa atau berapa waktu yang untuk menyelesaikan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat mengetahui berapa waktu atau berapa lama sesungguhnya sebuah algoritma menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menurut saudara, bagaimana cara menghitung waktu sebuah algoritma? Menurut saya sendiri, cara menghitung waktu dalam algoritma adalah diukur dari jumlah tetap kompleksitas yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masuk. Dan pada algoritma kompleksitas, waktu dalam praktek kompleksitas tersebut dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari sebuah algoritma dan memisahkan analisanya dan implementasi pada kompleksitas waktu tersebut. Dalam kompleksitas waktu dapat terbagi menjadi tiga, yaitu worst case dengan lambang Tmax, yaitu kompleksitas waktu dengan kasus terburuk. Yang kedua yaitu best case, yaitu dilambangkan dengan Tmin dengan artinya yaitu kompleksitas waktu dengan kasus yang terbaik. Nah, yang ketiga yaitu average case, yaitu dengan lambang T average atau TAVG, yaitu kompleksitas waktu dengan kasus rata-rata pada permasalahan tersebut. Nah, pada soal keempat kita diberi sebuah soal, yaitu dengan kasus kita mencari data pada kasus A yang terdiri dari 3, 6, 12, 4, 9, 11, dan 8 dengan indeks 1 sampai 7. Kita disuruh mencari ada dua kasus, yaitu cari angka 4 dan mencari angka 12 dengan ketentuan right dan left-nya yaitu 1 dan 7. Untuk kasus pertama yaitu cari angka 4, kita menggunakan untuk awal
awal ini kita menggunakan kasus atau rumus mid, yaitu left ditambah right dibagi 2. Nah, 1 ditambah 7 yaitu 2. Hasilnya 4. Nah, karena kita udah mengetahui hasilnya 4, maka kita dapat hasil atau data yang dicari. Nah, dari soal yang keempat ini kita dapat menggunakan 3 tahap atau 3 loop maksimalnya, dengan semisal kasus yang pertama tadi kita langsung mengetahui, maka atau kita dapat data yang tersebut langsung, maka kita dapat menghentikan pencarian pada loop pertama. Ketika loop pertama tidak menemukan data yang dicari, maka kita harus melihat perbandingannya. Semisal untuk kasus yang kedua kan itu adalah 4. Nah, di loop pertama kita hanya mendapatkan 4, maka itu kecil dari yang kita cari, maka kita dapat menggunakan rumus left, yaitu mid ditambah 1. Nah, karena kita telah mendapatkan mid-nya yaitu 4, maka kita langsung bisa masukkan yaitu mid ditambah 1 berarti 4 tambah 1 adalah 5. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari left yang awalnya 1, karena telah mencapai loop kedua, kita dapat menggunakan hasil pada loop yang pertama yang kita ganti tadi dengan rumus mid ditambah 1 yaitu 5. Kita lanjutkan ke loop kedua. Jika hasilnya tetap kecil dari 12, itu kita tetap menggunakan rumus left. Kita mencari leftnya lagi dengan hasil yang mid yang kita dapatkan pada loop kedua. Nah, jika besar dari 12, kita menggunakan rumus left. Diulangi, rumus right, yaitu mid kurang 1. Nah, dari mid kurang 1 kita mengetahui rumus right. Nah, antara tergantung di loop kedua kita mendapatkan besar atau kecil dari yang kita cari, maka yang hasil tersebut kita gunakan di loop ketiga. Semisal dari loop ketiga tidak juga mendapatkan sebuah hasil, maka data yang kita cari tidak dapat ditemukan, karena batas dari sebuah pencarian yaitu dapat menggunakan 3 kali loop. Jika tidak diketahui, maka data bisa disimpulkan data tidak ditemukan. Itu yang saya pahami dari soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Di sini diberikan sebuah algoritma dengan syarat-syaratnya, yaitu data sebelum diurutkan. Yang di sini terdapat ada beberapa data, yaitu 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, dan 2. Nah, di sini terdapat data sebelum diurutkan, maka kita tulis data sebelum waktu yang diurutkan, yaitu dengan seperti yang diketahui di dalam soal. Nah, di bawahnya kita dapat melihat data setelah diurutkan dengan I3-nya 0 pertama, dari pertama sampai ke data yang ke-8. Maka kita urutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, yaitu 2, 5, 22, 25, 32, 34, dan 42, dan 75 terakhir. Maka dari algoritma tersebut kita telah memecahkannya dengan mengurutkan hasil tersebut.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.